Shalom teman-teman. Pembahasan kali ini kita lanjutkan dari sebelumnya Ibrani 2 ayat 1. Sekarang kita masuk pada Ibrani 2 ayat 2. Dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Dalam perjanjian lama, tidak ada pernyataan secara eksplisit bahwa hukum Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat. Hanya dikatakan bahwa di Ulangan 33 ayat 2, dikatakan, Yahweh datang kepada kami dari Gunung Sinai. Dia menyatakan diri kepada kami seperti matahari yang terbit dari daerah Seir di negeri Edom dan menyinari kami dari Gunung Paran. Dia datang bersama puluhan ribu malaikat dan ada api menyala di tangan kanannya. Pernyataan Ibrani 2 ayat 2 bahwa hukum telah diberikan dengan perantaraan malaikat di PB didukung dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Juga dalam Galatia 3 ayat 19, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Dikatakan pelanggaran terhadap Taurat tidak bebas dari hukuman. Dalam Ibrani 2 ayat 2 tadi dikatakan, firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Kita lihat di dalam NASB menggunakan kata proved unalterable, terbukti tidak bisa berubah. Di King James Version menggunakan kata was steadfast, tetap tidak berubah. Ibrani 2 ayat 2a ini dibuktikan dengan ayat 2b. Dikatakan pada ayat 2a bahwa hukum Taurat tetap berlaku, ini dibuktikan dengan ayat 2b, yaitu setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Artinya, melanggar hukum Taurat tidak bebas dari hukuman, pasti menimbulkan hukuman. Padahal hanya disampaikan oleh malaikat, pasti menimbulkan hukuman. Lalu bagaimana jika seseorang melanggar atau menolak Injil? Yang dikatakan di dalam Alkitab, Injil tersebut mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Ibrani 2 ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Mengapa disebut keselamatan yang sebesar itu? Karena, satu, keselamatan tersebut mengampuni dosa yang bagaimanapun hebatnya, besarnya. Ini tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Dikatakan, firman Yahweh, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu alasan yang kedua, mengapa disebut keselamatan yang sebesar itu? Karena Tuhan Yesus sudah memikul hukuman yang seharusnya bagian kita. Dilakukan dengan pengorbanan yang besar, menderita dan mati di kayu salib. Yang ketiga, membebaskan kita dari hukuman neraka yang kekal selama-lamanya. Sangat mengerikan. Digambarkan sebagai lautan api yang menyala-nyala. Di tempat itu penuh dengan ulat bangkai, teman-teman, yang tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ini tertulis di dalam Markus 9 ayat 48. Yang keempat, telah disediakan tempat tinggal di surga, tempat yang indah, penuh dengan kemuliaan Elohim. Surga yang indah itu diantaranya tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Lalu Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Tidak ada lagi dosa. Di dalam Ibrani 12 ayat 23 dikatakan roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Tidak ada lapar dan dahaga lagi. Di dalam Wahyu 7 ayat 16, artinya surga adalah tempat di mana terjadi kelegaan yang luar biasa. Jika hukuman akibat dosa adalah di penjara selama 1 minggu atau 1 bulan, maka keselamatan tidak cocok disebut keselamatan yang sebesar itu. Disebut keselamatan yang sebesar itu karena kita telah diselamatkan dari hukuman neraka yang kekal, dimasukkan ke surga, tempat yang luar biasa indah, penuh dengan kemuliaan, melalui pengorbanan yang besar dari Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, jika kita menolak, mengabaikan, menyia-nyiakan Injil yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, dikatakan di dalam Ibrani 2 ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Artinya,
Tanda-tanda dan mujizat-mujizat ini untuk meneguhkan, menjamin kebenaran Injil yang para rasul beritakan. Maka dikatakan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Artinya, tidak ada jalan untuk luput. Mengapa kita tidak bisa luput jika kita mengabaikan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Yesus? 1. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan keselamatan. Ini tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dikatakan di atas, kalau tidak melalui aku, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Yang kedua, dalam Ibrani 2 ayat 2 dikatakan bahwa pelanggaran terhadap Taurat saja tidak akan luput, terlebih pengabaian terhadap Injil yang mula-mula diberitakan oleh Yesus. Jadi, orang yang melanggar atau menolak Injil dihukum lebih berat daripada yang melanggar Taurat, karena Injil mula-mula diberitakan oleh Yesus sendiri, menjadikan hormat yang lebih besar terhadap Injil daripada terhadap hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Ini tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 6, teman-teman. Dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, ia di sini adalah Bapa. Ya, jadi Bapa berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi, dikatakan oleh Bapa bahwa semua malaikat Elohim harus menyembah Yesus. Mengapa martabat Yesus lebih tinggi daripada malaikat? Karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan atau berkedudukan lebih rendah daripada yang mencipta, yaitu Yesus Kristus. Ini tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu di dalam Wahyu 4 ayat 11, ya Tuhan dan Elohim kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang kedua, malaikat adalah pelayan yang melayani, sedangkan Yesus Kristus memerintah. Ini ada di dalam Matius 4 ayat 11, teman-teman. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di dalam Wahyu 22 ayat 16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi jelas, alasan mengapa orang yang melanggar atau menolak Injil hukumannya lebih berat daripada orang yang melanggar Taurat. Ya teman-teman. Jadi pembahasan firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 mengajarkan kepada kita supaya lebih teliti, lebih cermat terhadap apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan terbawa arus. Alkitab dengan jelas mengatakan, orang yang menyia-nyiakan atau mengabaikan tawaran keselamatan, berarti mereka menuju kepada kehancuran. Pengabaian membawamu kepada hukuman yang paling mengerikan, yang tak berbelas kasihan, dan siksaan tanpa jeda, tanpa henti. Jadi, jangan kita sia-siakan kasih, pengorbanan, dan pengampunan yang hanya ada di dalam Yesus. Karena itu kita harus lebih teliti, memperhatikan apa yang telah kita dengar, dengan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah disediakan Elohim bagi kita melalui Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. God bless.